pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh berkumpul bersama, meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, kita boleh menyatukan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita saat teduh terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas satu minggu yang boleh Tuhan sertai lagi, yang boleh Tuhan pimpin lagi. Kami mengucap syukur akan hal itu. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin, supaya melalui lagu-lagu yang boleh kami nyanyikan, itu boleh memuliakan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa, mengucap syukur, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Amin. Teman-teman, di pagi hari ini, mari kita sama-sama menerima sukacita dari surga. Kita akan sama-sama pujikan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengundang teman-teman untuk kita boleh sama-sama menyanyikan I Am Who You Say I Am. Biar lagu ini boleh menjadi kerinduan setiap kita, boleh menjadi doa setiap kita. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in, oh His love for me, oh His love for me. Who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are for, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. Teman-teman Peremi yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Cisela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau yang boleh memimpin kami ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, berikanlah kami fokus, berikan kami kerendahan hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap koneksi internet yang kami gunakan, perangkat ataupun gadget elektronik yang kami pakai, supaya semuanya itu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke dalam hati kami ketika kami sudah mendengarnya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang boleh memimpin kami, Engkau yang boleh memberikan kami kesungguhan hati ketika kami belajar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom teman-teman Peremi yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat menarik sekali.
Finding doi in doi. Kalau kalian lihat di slide, doi yang pertama itu huruf kecil, doi yang kedua huruf besar. Nah, kalau kalian buka kamus bahasa Indonesia, kalian akan nemuin doi itu artinya dia. Temukan dia di dalam dia. Yang dia gede, kita bisa tebak, oh Tuhan gitu ya. Temukan dia di dalam Tuhan. Siapa sih dia yang harus kita temukan di dalam Tuhan? Teman-teman mohon maaf ya, kalau kamu ngarepin bahwa ini tema akan membahas bagaimana mencari pacar, menemukan pacar di dalam Tuhan. Hari ini kita tidak fokus ke sana. Kita mau menemukan sahabat di dalam Tuhan. Dia yang dimaksud itu adalah sahabat di dalam Tuhan. Nah teman-teman, Cisela pernah survei ke remaja dulu, siapa ya yang punya sahabat? Silakan ngacung tangan gitu ya. Zaman itu belum ada online YouTube seperti ini, ibadahnya masih onsite begitu. Dan mayoritas itu angkat tangan, punya sahabat. Lalu kemudian Cisela kasih pertanyaan yang kedua, siapa yang punya sahabat di gereja yang sama, di dalam ruangan ini? Teman-teman tahu nggak? Yang turunin tangan itu banyak sekali. Jadi yang ngacung tangan itu cuma sedikit. Nah teman-teman, kenapa begitu ya? Kenapa kita sulit untuk punya sahabat baik, teman dekat di dalam satu gereja yang sama atau di dalam persekutuan yang sama? Cisela sharing lebih jauh ya. Dulu Cisela itu pernah pelayanan sekitar 8 tahun di persekutuan Jumat yang terdiri dari remaja dari berbagai SMP ataupun SMA dan juga dari berbagai gereja, ngumpul di hari Jumat malam gitu ya. Nah teman-teman, di antara mereka itu ada yang berasal dari sekolah yang sama, tapi juga ada yang berasal dari sekolah yang berbeda gitu. Nah pada satu kali, satu remaja yang sudah nggak datang beberapa kali, waktu Cisela japri, Cisela kontak gitu ya, dia cerita bahwa dia dibully oleh salah satu geng di sekolah. Dan teman di persekutuan Jumat itu adalah anggota geng yang ngebully dia. Nah teman-teman, dalam persekutuan Jumat mereka itu berdua seakan-akan nggak ada apa-apa, dari luar kelihatannya baik-baik aja. Tapi ternyata di sekolah, yang satu itu korban bullying, yang satu lagi adalah pelaku bullying. Teman-teman, mereka hadir di persekutuan remaja yang sama, mereka sama-sama orang Kristen. Remaja yang jadi korban ini bilang bahwa teman persekutuan itu nggak ikut-ikutan gengnya untuk ngebully, mengejek, menghina dia. Tetapi teman di persekutuan itu ketawa-ketawa waktu anggota gengnya itu mengejek dia. Sehingga teman-teman, buat anak yang hilang dari persekutuan ini, dia mengatakan bahwa saya sakit hati gitu ya. Buat apa datang ke dalam persekutuan, punya teman di dalam komunitas Kristen yang katanya penuh kasih, ngajarin tentang kasih di dalam Tuhan dan lain-lain, ujung-ujungnya jahat, kelakuannya nggak beda sama orang yang nggak datang ke persekutuan gitu ya. Nah teman-teman perhatiin ya, korban bullying di sekolah ini nggak terlalu nyalahin teman-teman yang tidak satu persekutuan dengan dia. Tapi dia marah dan dia sakit hati karena dia menaruh harapan yang lebih tinggi kepada teman persekutuan untuk tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang di luar persekutuan, gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan tentang persekutuan di dalam Tuhan? Teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk melihat sebenarnya apa ya persekutuan di dalam Tuhan itu dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Cisela bacain buat teman-teman. Teman-teman bisa dapat menyimak dari slide yang Cisela bacain ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita lanjut ya, ayat ke-22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Teman-teman, perhatiin peta yang ada di slide ya. Korintus kalau kalian lihat itu lokasinya strategis banget, yang biru-biru itu laut ya. Jadi kota Korintus itu dikenal sebagai kota dua pelabuhan. Jadi penguasa dua pelabuhan. Lokasinya strategis, jadi pertemuan perdagangan internasional. Orang-orang dari berbagai tempat itu datang ke kota Korintus. Jadi kota Korintus itu menjadi tempat pertemuan beragam budaya dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Nah, jemaat di Korintus, orang yang percaya Tuhan Yesus, jemaat mula-mula itu juga kaya akan berbagai macam karunia atau yang kita kenal sebagai talenta. Tapi ternyata teman-teman, semua keberagaman itu membuat mereka itu bukan menjadi pribadi yang kaya untuk melayani Tuhan, tetapi membuat mereka menjadi terpecah satu sama lain. Masing-masing itu merasa diri mereka sendiri itu lebih tinggi dibandingkan orang lain, lebih baik daripada orang lain. Sehingga akhirnya Paulus itu menuliskan surat tadi, khususnya bagian yang tadi kita baca gitu ya. Nah teman-teman coba perhatikan ini. Paulus mengilustrasikan dari bagian yang tadi kita baca, itu persekutuan jemaat Tuhan atau gereja itu seperti satu tubuh, sebuah kesatuan. Kita sebagai anggota tubuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi kalian punya sekolah yang berbeda dengan teman-teman yang ada di dalam PRMI. Bisa jadi sekolahnya juga sama gitu ya. Keluarga kita latar belakangnya beda-beda. Ada yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis, ada yang berasal dari keluarga yang harmonis. Yang kurang harmonis itu biasa jadi papa mama berantem tiap hari, tapi di antara mereka doang. Tapi bisa jadi ada yang nyeret-nyeret kita sebagai anak juga begitu ya. Nah teman-teman, ada yang orang tuanya masih komplit, ada yang sudah tidak komplit. Artinya bisa jadi orang tua ada yang sudah meninggal atau bukannya meninggal tetapi bercerai gitu ya. Dan teman-teman, latar belakang ekonomi kalian, kita semua itu juga berbeda. Ada yang dari ekonomi sulit atau menengah biasa-biasa aja, atau yang dari ekonomi yang serba berada atau berkecukupan. Nah teman-teman, latar belakang kita bisa berbeda. Dari segi kepandaian ataupun intelektual, ada yang mungkin pinter banget, ada yang biasa-biasa aja begitu ya. Dari segi penampilan lahiriah mungkin ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang populer, ada yang B aja, biasa aja gitu ya. Tapi teman-teman, semua keberbedaan itu disatukan oleh satu hal yang sama gitu ya. Satu hal yang sama itu apa? Teman-teman, kita sama-sama dibeli oleh Kristus dengan harga yang sama. Kristus sama-sama mati untuk kita, membeli kita, menebus kita dengan darah dan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Jadi walaupun berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, tapi Tuhannya sama, Kristusnya sama, harga yang dibayarkan Kristus untuk kita itu sama. Dan yang kedua teman-teman, kita sama-sama ahli waris dari warisan yang sama, yaitu kerajaan surga. So teman-teman, semua komunitas lain yang kita ikutin itu bisa kita temui di dalam dunia yang fana. Misalnya kayak kita gabung di dalam klub basket atau klub sepedaan atau komunitas gamer online atau mungkin kita gabung di dalam fans club artis gitu ya. Tapi teman-teman, komunitas keluarga Tuhan atau tubuh Kristus yang dikatakan gereja ini artinya nggak hanya ketemu di dalam dunia yang sementara, tapi tetap akan ketemu di dalam kekekalan surga nanti gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, kalau kita nggak merasa punya sahabat di gereja, atau kita konflik sama teman di gereja, kita merasa tidak tidak cocok, tidak nyambung sama teman di gereja, kalian bisa bayangkan gimana awkwardnya nanti kita ketemuan di surga. Kan ahli waris atas warisan yang sama gitu ya. Nah teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa finding doi in doi, kita temukan sahabat di dalam Tuhan? Teman-teman, saya mau bagiin tips yang pertama, itu adalah tidak sombong atau minder. Ini dari ayat 15-21 yang tadi kita baca. Cisela percaya kalau setiap orang, setiap kita itu kalau kita normal dan sehat, kita akan mengasihi anggota tubuh kita. Nggak ada orang yang pengen bagian dari tubuhnya itu hilang.
Ada orang yang kurang atau tidak mengasihi anggota tubuhnya karena orang lain. Misalnya gini ya, sering diajak pendek, jadi dia tiap lihat kaki dia yang pendek atau buntek gitu ya, dia sebel gitu ya, jadi kayaknya tuh nggak suka sama anggota tubuh dia, kaki dia yang pendek begitu. Tapi Cistella percaya dia nggak akan potong kaki dia sambil bilang, hei kaki, lu nggak guna karena pendek, gue mau buang lu tuh bukan bagian dari badan gue gitu ya. Teman-teman, kita nggak akan lakukan hal seperti itu walaupun kita nggak suka mungkin kaki kita pendek begitu ya. Nah teman-teman, ilustrasi yang tadi Cistella sampaikan, mungkin kalian akan berkata, konyol amat ilustrasi kayak gitu, kita nggak akan lakukan hal seperti itu. Nah teman-teman, anggota tubuh Kristus nggak perlu saling membandingkan diri lalu ngerasa minder ketika melihat anggota lain tuh lebih berfungsi, atau sebaliknya sombong ketika melihat anggota lain itu kok kayaknya kurang berperan dibandingkan diri kita gitu ya. Nah teman-teman, kebiasaan membandingkan diri ini muncul kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang sering menuntut atau sering membandingkan kita dengan mungkin sesama saudara. Kalau kita nggak ada saudara kakak atau adik, mungkin dibandinginnya sama sepupu kita atau sama anak saudara-saudara yang lain begitu ya. Nah teman-teman, tapi di dalam Tuhan kita harus stop perilaku yang buruk untuk membandingkan diri ini. Nah teman-teman, orang yang minder dan sombong ini adalah orang yang sama-sama nggak bisa melihat diri dengan tepat. Dia butuh orang lain untuk dibandingkan dengan diri sendiri. Supaya bisa menilai diri itu baik, butuh orang lain kelihatan lebih buruk di mata dia, gitu ya. Tapi begitu ketemu orang yang kelihatan lebih baik dari dia akan merasa minder. Gitu. Nah teman-teman, jadi sombong sama minder asalnya itu tetap sama aja, gitu ya. Coba bayangin gini, jika anggota organ tubuh kita yang nggak kelihatan ya, anggota tubuh kita kan ada yang nggak kelihatan, misalnya paru-paru deh contohnya gitu ya, dia minder karena nggak kelihatan, terus dia merasa, aduh aku bukan bagian dari tubuh, aku menolak untuk berfungsi karena aku tidak terlihat, aku minder untuk itu ya, aku nggak mau berfungsi gitu. Nah teman-teman, sekarang kan Indonesia krisis oksigen gitu ya, oksigen berkaitan dengan COVID-19 itu banyak yang merusak paru-paru. Nah, pasien COVID yang paru-parunya dirusak oleh virus COVID ini tidak bisa menerima oksigen dengan maksimal sehingga harus disuplai oksigen. Nah, teman-teman, Mama Cistella saksikan sendiri ketika saat ini masih di dalam kondisi dirawat di rumah sakit, itu membutuhkan suplai dari oksigen supaya paru-parunya itu bisa tetap mendapatkan oksigen. Nah, teman-teman, efeknya apa ketika paru-parunya tidak bisa berfungsi, gitu ya? Efeknya adalah seluruh anggota tubuhnya itu akan lemes. Jadi yang Cistella lihat itu, Mama Cistella jalan sempoyongan, badannya sempoyongan, dan dia bilang dia pusing kepalanya, lalu matanya mau merem aja. Udah nggak ada energi untuk melek gitu ya, karena kekurangan oksigen. Nah teman-teman, efeknya seluruh anggota tubuh itu akan merasakan gitu ya. Jadi teman-teman, kita mungkin berkata gini, oh kalau gitu paru-paru paling penting dong, organ tubuh yang tidak terlihat itu penting banget dong gitu ya. Nah teman-teman, kalau paru-paru berfungsi, tetapi coba bayangin ya, kaki kamu nggak mau bergerak, tangan kamu nggak mau melakukan sesuatu, tubuh kamu juga otomatis tidak dapat berfungsi secara maksimal. Nah teman-teman, Cistella mau katakan seluruh anggota tubuh kita itu bekerja sama dengan baik menjalankan fungsinya sehingga semua anggota tubuh itu bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa merasa minder atau sombong karena sama-sama punya fungsi walaupun berbeda gitu ya. Teman-teman, setiap anggota tubuh yang terlihat maupun yang tidak terlihat sama-sama penting fungsinya. Karena apa? Karena Allah itu menempatkan setiap anggota tubuh sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 18 tadi kita baca gitu ya. Jadi nggak ada bagian dari tiap anggota itu untuk menyombongkan diri bahwa gue lebih dari lu atau minder, gue kurang dari lu gitu ya. Nah teman-teman, anggota yang berbeda fungsinya itu bisa saling melengkapi. Tangan gunanya beda sama kaki gitu ya. Mata gunanya mungkin berbeda dengan mulut atau hidung. Setiap anggota punya fungsi yang berbeda, tetapi mungkin ada yang sama. Misalnya mata kita ada dua gitu ya, mata yang kiri dan mata yang kanan. Ketika Tuhan kasih dua anggota tubuh yang sama, ini bukan buat saingan, mata kiri merasa lebih hebat daripada mata kanan, saingan begitu ya. Tidak, ketika ada dua itu saling menguatkan. Fungsi yang berbeda itu saling melengkapi, fungsi yang sama itu saling menguatkan. Melihat dengan dua mata, kinerjanya jadi lebih baik dibandingkan dengan satu mata. Angkat barang dengan dua tangan jadi lebih ringan
Jalan dengan satu kaki lebih lambat dibandingkan jalan dengan dua kaki kalau kamu ngesot satu kaki doang, begitu ya. Nah teman-teman, ini mau mengatakan bahwa kita tidak perlu membandingkan. Kuncinya supaya kita tidak sombong atau minder hanya satu, stop membandingkan diri dengan anggota yang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menempatkan setiap anggota sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan ini adalah saling memperhatikan. Ini dari ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-26. Teman-teman lihat ya, itu foto Cistela yang kemarin hari Sabtu jatuh di parkirannya Ukrida dengan kedua lutut. Yang satu, yang kanan itu celana jeans Cistela robek dan langsung lecet, yang sebelah kiri tidak robek, jadi dia memar dan bengkak doang gitu ya. Nah teman-teman, kejadiannya itu hari Sabtu. Tapi beberapa hari setelahnya, sampai 5 harian, itu nyeri lecetnya karena nggak kering-kering, itu terasa sekali. Dan teman-teman tahu nggak, ketika ada satu bagian tubuh Cistela yang menderita, cuman lutut, dan kalau kalian lihat itu kecil banget gitu ya, efeknya itu ke seluruh badan Cistela. Artinya, satu tubuh Cistela itu ikut merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh si lutut yang kecil doang gitu ya. Kalau kalian lihat, ya ampun lukanya sedikit banget. Tapi teman-teman gini, waktu di rumah hati sama otak tuh inget jam doa, mau berlutut berdoa, kaki nolak gitu ya. Kaki nolak, mulut langsung menjerit, aduh gitu kan ya. Nah teman-teman, otak kompromi, oke, kalau gitu doa sambil duduk aja ya, karena dia mikirin si lutut gitu. Nah teman-teman, apa yang tangan lakukan? Tangan pengen ambil obat, gitu kan ya. Tangan pengen ambil obat, jadi kaki jalan pelan-pelan. Kan tangan nggak bisa menjangkau obatnya ada di mana gitu, jauh gitu ya. Kaki jalan pelan-pelan, terseok-seok, karena mikirin si lutut, Bu. Lalu tangan ambil obat, kasih perawatan buat si lutut, bersihin dulu lukanya, gitu ya. Tangan dengan memberikan perawatan yang telaten lakukan itu. Apa yang dilakukan mulut Cistela? Cistela nggak ketawa-ketawa kayak gini gitu ya teman-teman. Kalau Cistela ketawa-ketawa kayak gini rada-rada kali ya. Tapi Cistela lakukan pada saat itu adalah mulut Cistela tiup. Karena yang Cistela pakein itu betadine gitu ya. Waktu Cistela pakein betadine, mulut Cistela tiup supaya betadine cepat kering dan nggak perih. Jadi mulutnya itu tiup gitu ya. Yang Cistela lakukan, dahinya mengernyit gitu kan. Karena apa? Karena ikut merasakan penderitaan yang sedang dirasakan oleh si lutut. Nah teman-teman, ini Cistela lakukan setiap hari. Teman-teman bayangin ya, kita itu adalah satu tubuh Kristus. Teman-teman, Cistela zoom gede, coba kalian lihat, bayangin satu tubuh Kristus terdiri dari kita ini adalah anggotanya. Kristus adalah kepala dan setiap kita adalah anggota-anggotanya. Teman-teman pernah pikir nggak? Jika kita melukai anggota tubuh Kristus dengan perkataan atau perbuatan kita, misalnya kita cuek atau kita nggak peduli dengan sikap kita yang merendahkan orang lain atau kita yang menyombongkan diri gitu ya, kita itu sedang melukai diri kita sendiri. Kita itu sesungguhnya bukan melukai orang lain, tapi kita seperti sedang melukai anggota tubuh sendiri, dan kita juga melukai kepala kita yaitu Kristus. Teman-teman, mari kita belajar dari kesatuan tubuh jasmani kita nih ya. Jika ada anggota tubuh yang terluka, maka anggota tubuh yang lain itu akan memperhatikan supaya bisa sembuh dan kuat barengan lagi, nanti bisa berfungsi dengan normal lagi gitu ya. Kalau kita menyaksikan ada saudara kita di dalam Tuhan sedang berantem, ada yang merasa jadi korban, ada yang sedang jadi pelaku, sebagai anggota tubuh yang tidak terlibat, kita tidak bisa masa bodoh amat, itu urusan mereka, bukan urusan gua gitu ya. Tapi kita berusaha untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita mengingatkan, menegur yang salah. Sementara teman yang salah itu harus berani untuk bertobat, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teman-teman perlu keberanian loh untuk meminta maaf dan bertobat. Bukan sekedar meminta maaf karena terpaksa, didorong sama orang-orang di sekitar. Tidak. Tapi keluar dari hati yang terdalam karena menyadari bahwa yang aku lakukan itu adalah hal yang salah. Aku sedang melukai anggota tubuh Kristus seperti aku sedang melukai anggota tubuhku sendiri. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, coba teman-teman pikirkan. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang sedang terluka? Ambil contoh,
lutut Cistella gitu ya. Lutut Cistella nggak lari mutusin bahwa aku bukan anggota tubuh lagi karena aku terluka. Misalnya nih, gara-gara si lutut Cici nih marah gitu ya sama otak Cici. Hei otak, lu sih nyuruh buru-buru bikin si kaki itu keserimpet. Jadi gue harus kebanting ke tanah, gue nyium aspal gara-gara otak sih ya, lu nyuruh buru-buru gitu kan ya. Nah teman-teman, lalu kemudian tangan Cistella kan juga sempat lecet, tapi lecetnya nggak seberapa gitu ya, lebih keras langsung prak itu lutut gitu. Nah teman-teman, waktu tangan Cistella yang lecet itu dia nggak komplain bilang sama muka gitu ya, nih gara-gara lu kagak mau nyusruk ke tanah, gue yang nahan nih, gue yang terluka nih jadinya gitu ya. Nah teman-teman, lutut Cistella responnya terima ketika dia terluka, tangan Cistella terima ketika dia terluka. Dia nggak komplain sama wajah kek, sama otak kek gitu ya. Tapi teman-temanku yang terkasih, bagaimana kita terapkan ini dalam kesatuan tubuh Kristus? Kalau ada bagian tubuh Kristus yang sedang terluka akibat perilaku anggota tubuh Kristus yang lain, tirulah apa yang anggota tubuh kita lakukan. Tidak langsung putuskan, aku bukan bagian dari tubuh Kristus lagi, gitu ya. Buat apa gue datang ke persekutuan itu lagi? Teman-teman, jangan menjauhkan diri dari tubuh Kristus. Tetaplah bertumbuh di dalam tubuh Kristus dan izinkan Kristus merawat luka-luka yang kamu rasakan lewat anggota tubuhnya. Beranilah untuk mengampuni seperti yang Kristus teladankan bagi kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Teman-teman, dalam film Finding Dory gitu ya, Nemo itu setiap kali nemuin kasus yang sulit, ini si Dory nanti arahnya kemana ya gitu ya. Waktu Dory hilang gitu ya, dia suka ngomong what would Dory do gitu. Nah teman-teman, kita bisa ganti what would Doi do. Doi yang gede, apa yang Tuhan lakukan kalau ada di posisiku. What would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita, apakah Yesus akan menghina orang lain? Merendahkan orang lain, menyombongkan diri. Kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita, apakah Yesus akan marah-marah dan menolak mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Kalau Yesus ada di posisi kita, apakah dia akan diam aja ketika melihat sesama saudara seiman, teman kamu saling marahan, saling diem-dieman, kagak mau ngomong? Apakah Tuhan Yesus akan diam aja? Kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita, perhatian seperti apa yang akan Yesus lakukan dalam gereja atau PRMI contohnya? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan sebagai bentuk Tuhan Yesus memperhatikan anggota tubuh, saling memperhatikan di dalam gereja atau di dalam PRMI? Teman-teman, Cistella ingin menutup renungan hari ini. Gereja itu adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala. Kristusnya sempurna. Tapi tiap kita, anggota tubuh Kristus itu tidak sempurna. Kita harus mau bertumbuh, berubah ke arah Kristus yang adalah kepala, sehingga makin hari makin mirip karakternya dengan karakter Kristus. Orang yang dekat Kristus, sang kepala tubuh, otomatis akan saling mendekatkan diri dengan sesama anggota tubuh Kristus. Tidak bisa tidak. Kalau kita menjauhkan diri dengan sesama anggota tubuh Kristus, dipertanyakan relasi kita dengan Kristus itu seperti apa. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari hari ini, khususnya kesatuan tubuh Kristus. Kami boleh rasakan, kami boleh temukan sahabat, saudara di dalam Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan sesama saudara di dalam Tuhan ini, karena kami tidak sombong atau minder. Kami stop membandingkan diri dengan anggota tubuh yang lain, dan kami juga mau belajar ya Tuhan, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini,
Mari kita sama-sama memberikan persembahan yang sudah kita siapkan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kalau kami boleh mendapat kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu. Pada hari ini kami juga mempersembahkan persembahan kami yang sudah kami siapkan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistela. Berharap belum bosen ngeliatin Cistela terus. Kali ini Cistela akan membawakan warta PRMI. Yang pertama, kita mau bersyukur bersama-sama kalau di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa beribadah di dalam channel YouTube PRMI Immanuel, dan itu terselenggara berkat teman-teman kita yang melayani Tuhan, baik yang di area mimbar seperti yang tampak di layar kaca kalian, maupun juga yang tidak tampak yaitu yang di bawah mimbar, tetapi semuanya berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan ibadah PRMI demi kemuliaan nama Tuhan. Nah teman-teman yang ada di rumah, Cistela juga encourage kalian untuk terlibat di dalam pelayanan PRMI melalui lutut kalian untuk berdoa, sehingga teman-teman yang melayani itu juga dapat diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan di gereja. Nah teman-teman, yang kedua, pengumuman berikutnya adalah tema PRMI minggu depan tanggal 18 Juli adalah Finding Neno. Ingat ya, Neno, bukan Nemo. Apa itu Neno? Itu akan disampaikan oleh Ci Jennifer sebagai pengkhotbah minggu depan. Nantikan dan juga ikuti ibadah PRMI minggu depan. Nah teman-teman, pengumuman yang ketiga, Cistela mau ajak kita untuk menyaksikan video berikut ini. Halo Jemaat GMI Immanuel sekalian, berjumpa dengan saya Astrid dalam acara Life Story, 生命小组的故事。Apakah Anda merasa stres dengan COVID-19 yang tidak kunjung mereda ini? Stres karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk? Stres karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman? Atau stres karena keadaan rohani Anda yang semakin memburuk karena tidak bisa mengikuti ibadah offline? Berarti Anda butuh solusinya, yaitu Live, 生命小组. Nah, apa sih itu Live? Ingin tahu lebih lanjut tentang Live? Yuk kita ikuti seminar tentang Live. Seminar atau talk show ini diadakan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Nah, acara ini terbuka untuk remaja sampai lansia. Acaranya akan santai dan seru banget deh. Akan ada talk show, quiz, dan door prize dengan hadiah menarik. Mari ikuti seminar ini dengan gerakan satu bawa satu. Bawa minimal satu teman Anda untuk mengikuti seminar ini, biar Anda dan teman Anda merasa terberkati dengan seminar ini. 让我们成为生命小组的一员. Let your life be part of life. Teman-teman, melalui video barusan kita sama-sama melihat
ada komunitas live di dalam gereja kita, termasuk di PRMI Immanuel. Apa itu live, teman-teman? Dapat saksikan lebih lanjut lagi, jauh lebih dalam, akan dikupas dalam talk show tentang live, itu diadakan pada hari Kamis ini, 15 Juli, jam 7:30 malam. Teman-teman dapat catat ataupun nanti bisa lihat dari poster yang ada di IG ataupun di dalam publikasi ini ya. Nah, pengumuman yang berikutnya, teman-teman, Cisela berharap di tengah-tengah masa pandemi ini kita semua tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, khususnya ketika orang-orang yang ada di sekitar kita sudah mulai banyak yang terkena COVID-19. Oleh karena itu ya teman-teman, Cisela juga sangat mengencourage kalian yang berusia 12-17 tahun untuk searching lewat Google ataupun juga tanya sama RT RW lewat papa mama untuk mendapatkan vaksin bagi yang berusia 12-17 tahun dan bisa melakukan vaksin tersebut supaya kita bisa menekan angka penyebaran COVID karena di dalam tubuh kita sudah ada antibodi. Oke teman-teman, pengumumannya itu aja dari Cisela. Kita mau akhiri ibadah PRMI hari ini. Cisela ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan, para remaja-remaja metodis untuk bergabung bersama, berkumpul bersama, beribadah bersama lewat channel YouTube PRMI Immanuel. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang setia melayani, kiranya Tuhan yang juga tetap berikan kesehatan dan kekuatan. Kami rindu Tuhan supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan ini boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga makin banyak remaja-remaja yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing itu terberkati dan tetap dapat bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota PRMI supaya dimanapun mereka berada, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi. Terkhusus ketika penyebaran angka COVID-19 di Indonesia dan juga di DKI Jakarta ini sangat mengkhawatirkan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menjaga dan melindungi anak-anak-Mu. Kami juga rindu berdoa untuk pemerintah kami di dalam menanggulangi COVID ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana, khususnya di masa PPKM darurat ini, negara kami boleh menekan laju pertumbuhan COVID yang begitu pesat. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan bagi para nakes untuk sungguh-sungguh dapat merawat pasien COVID, dan mereka sendiri boleh Tuhan jagai dan lindungi sehingga tidak terpapar ataupun tumbang karena COVID. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang masih pemerintah kami terus usahakan. Biarlah ya Tuhan setiap teman-teman remaja juga boleh mendapatkan kesempatan untuk divaksin sehingga pada akhirnya laju perkembangan COVID ini boleh dihentikan karena makin banyak orang yang semakin memiliki antibodi yang baik terhadap COVID. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang boleh menolong dan menyertai pergumulan setiap teman-teman remaja, khususnya sebentar lagi ketika akan memasuki masa sekolah tahun ajaran yang baru, tetapi ketika memasuki masa pelajaran tahun ajaran yang baru ini penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh menghibur teman-teman remaja. Tuhan juga yang boleh memberikan teman-teman remaja suatu hati yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini mereka sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan iman untuk mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Khususnya ya Tuhan, ketika mereka memiliki pergumulan di tengah-tengah keluarga dan harus banyak stay at home, Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai. Berkati orang tua, teman-teman anggota remaja, saudara, dan rekan-rekan yang lainnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong supaya kehadiran teman-teman anggota PRMI ini sungguh boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar dan bertindak seturut dengan rencana-Mu. Kami mau menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di channel YouTube PRMI Immanuel minggu depan jam 8 pagi.